Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Syifa Islamai dengan NPM 250410102000, Program Studi Administrasi Publik, kelas Bahasa Indonesia G5 30. Di video kali ini saya akan membahas perihal kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia di ruang publik atau media sosial. Sebelum masuk ke inti video, contoh kesalahan dalam berbahasa Indonesia, saya akan memberi penjelasan singkat mengenai berbahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berbahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia berarti menggunakan bahasa Indonesia secara benar dan tepat dengan memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam tata bahasa, ejaan, dan pemilihan kata. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kesalahan berbahasa yang tanpa sengaja dilakukan, mulai dari ejaan yang salah, tanda baca yang salah, hingga penggunaan kata yang tidak baku. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa contoh kesalahan berbahasa dan bagaimana cara memperbaikinya agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh dari kesalahan berbahasa Indonesia yang saya temui adalah sebagai berikut. Pintu masuk jamaah laki-laki. Nah, di sini terdapat kata yang tidak baku, yaitu kata jamaah. Kata jamaah merupakan kata yang tidak baku dari kata jemaah, sehingga dalam poster ini harus diubah menjadi pintu masuk jemaah laki-laki. Penggunaan kata tidak baku yang kedua terdapat pada penulisan servis seperti pada gambar berikut. Kata servis dianggap tidak baku karena kata servis ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang sudah ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia, yaitu service. Nah, untuk contoh penggunaan kata tidak baku yang ketiga terdapat pada poster menerima minyak jelantah. Seperti pada gambar berikut. Nah, jelantah di sini dianggap tidak baku karena penggunaan kata yang baku dari jelantah adalah jelantah dengan belakangnya terdapat huruf H. Selanjutnya terdapat kesalahan ejaan yang masih sering ditemui, yaitu penggunaan kata fotokopi seperti pada gambar berikut. Kata fotokopi dalam gambar tersebut dianggap tidak baku. Dalam KBBI, penggunaan kata fotokopi yang benar adalah fotokopi dengan penulisan disambung atau tidak ada spasi antara kata foto dan kopi. Contoh dari kesalahan berbahasa Indonesia yang saya temui selanjutnya terdapat pada banner di samping ini. Nah, di sini terdapat penulisan istilah asing dalam bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang sebaiknya diganti agar lebih konsisten dalam satu bahasa. Seperti contoh pada penulisan free PPN yang dapat diubah menjadi bebas PPN. Selanjutnya, penulisan open house yang dapat diubah menjadi pintu terbuka atau pameran properti. Nah, selanjutnya, penulisan bestseller type yang dapat diubah menjadi tipe terlaris. Dalam banner ini juga terdapat kesalahan dalam penulisan harga, yaitu angsuran KPR mulai 3 jutaan. Berdasarkan kaidah penulisan angka yang benar, kata Rp harus berada di awal angka harga dan kata 3 juta harus diubah penulisannya secara nominal yang jelas seperti pada berikut. Nah, yang terakhir, terdapat penambahan kata pada kata mulai yang sebaiknya diikuti oleh kata dari, agar struktur kalimatnya lebih tepat secara kaidah bahasa Indonesia. Sehingga perbaikan penulisan yang benar adalah angsuran KPR mulai dari Rp 3 jutaan. Kesalahan selanjutnya terdapat pada kalimat layanan delivery. Kalimat ini umum digunakan dalam promosi, tetapi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar karena mencampurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata delivery berasal dari bahasa Inggris yang berarti antar atau pengantaran, sehingga padanan katanya dalam bahasa Indonesia adalah antar atau pengantaran. Sehingga dalam kalimat tersebut dapat diubah menjadi layanan pengantaran atau layanan pesan antar.
Selanjutnya, terdapat kesalahan pada kata di sebagai awalan atau kata depan. Seperti pada contoh berikut, kata di sini berfungsi sebagai awalan yang membentuk kata kerja pasif, sehingga penulisan yang benar adalah ditulis secara serangkai atau gabung dengan kata dasar, sehingga penulisan yang benar adalah dikontrakkan. Kesalahan berbahasa Indonesia yang selanjutnya terdapat pada rambu peringatan rel kereta api. Teks tersebut berbunyi, berhenti, tengok kiri dan kanan sebelum melintasi rel. Kata berhenti di sini merupakan kalimat perintah, sehingga dalam penulisannya harus disertai tanda seru sebagai penegasan. Nah, jadi perbaikan dari kalimat ini sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya mengenai kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia di ruang lingkup publik atau media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.